Viral di media sosial, seorang balita laki-laki berumur 1,5 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami obesitas dengan berat badan mencapai 27 kilogram. Masih ingatkah Anda dengan Arya Permana, bocah obesitas asal Karawang, Jawa Barat? Tak lagi seberat dulu, gerakannya kian lincah dengan berat badannya kini di angka 90 kilogram. Nama Muhammad Fajri, pria asal Tangerang, Banten yang mengalami obesitas belakangan menuai atensi publik. Gimana enggak? Bobot tubuhnya melebihi normal mencapai 300 kg. Yang lebih miris, gara-gara bobotnya itu sudah 8 bulan Fajri tak bisa bergerak dan berimbas. Awal Juni lalu pria 27 tahun tersebut menghembuskan nafas terakhirnya. Geger kondisi Fajri berawal ketika almarhum hendak dievakuasi ke rumah sakit. Tak cukup ruang untuk keluar, tak cukup tenaga untuk memboyong almarhum. Akhirnya almarhum Fajri dibawa menggunakan forklift oleh petugas pemadam kebakaran. Kecelakaan lalu lintas yang disebutkan sang ibu menjadi titik awal kondisi Fajri menurun. Tak sanggup mengobati kaki yang sakit, akhirnya selama 8 bulan, Fajri hanya terkapar di dalam rumah. Waktu berlalu dengan konsumsi asupan makanan berlebih, tanpa diimbangi pengeluaran energi, penimbunan lemak pun terjadi. Dokter spesialis anestesi RSCM Sidarta Kusuma Manggala menyebutkan, sebelum meninggal Fajri mengalami kegagalan multi-organ atau organ dysfunction syndrome. Infeksi di kakinya itu semakin berat dan juga ada infeksi di bagian paru-parunya. Nah, kemudian infeksi ini kemudian kita bisa bilang menimbulkan kejadian yang namanya shock sepsis yang mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Nah, shock sepsis ini adalah suatu keadaan di mana terjadi respon tubuh terhadap infeksi yang berat. Selain almarhum Fajri, fenomena obesitas juga dialami oleh Muhammad Kenzi Alvaro. Usianya baru 16 bulan, tapi bobotnya melebihi normal, 27 kg. Belakangan diketahui sang ibu kerap memberikan anaknya susu kental manis dan ini berbahaya. Nasi sudah jadi bubur, dan kisah Fajri hanya satu di antara banyak fenomena obesitas yang terjadi di Indonesia. Per 2020, data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan menunjukkan 40 juta masyarakat Indonesia menderita obesitas atau kegemukan. Dalam istilah medis, obesitas sendiri artinya penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan, 32% perempuan di Indonesia mengalami obesitas, 19% pria dan yang lebih miris, persentasi anak yang menderita obesitas juga tak sedikit, mencapai 19,8%. Dari Arya Permana, mantan penderita obesitas menceritakan pengalamannya kepada tim Inside Story with Anggi yang mengubah diri sebagai penderita obesitas. Oke, hai Arya. Jadi Arya lagi libur Hai, nih sekarang. iya Kak. Jadi sekarang berat badan berapa ya? Aku di 96. Oh, sebelumnya di? Iya, 192. Jauh banget turunnya. Berapa lama tuh Hmm, bisa turun? Dari 2017 sampai sekarang. Oh, 2017. Tapi itu Iya, tapi itu konsisten turun terus ya. 100 berapa tadi? 92. 6. Iya dari 192 sampai 96. Dari 192 sampai mana sih ini? Kan? Iya, turun 96 kilo ya dari 2017. Iya. Itu gimana ya, ngapain aja?
Cuman kayak progres biasa sih olahraga atau gitu. Heeh. Nah, mungkin Arya bisa ceritain nggak waktu beratnya tuh di 192, kan sempat Iya, baca katanya Arya tuh termasuk anak yang terberat nih, gitu, iya. di dunia. Nah, itu sempat eh, apa namanya, sempat ngerasa aneh atau ngobrol atau nanya gitu sama orang tua, mah ini kok aku eh, beratnya bisa segini sih atau apa gitu, pernah nggak sih ngobrol sama keluarga gitu? Kalau dulu sih nggak pernah kepikiran kayak terlalu besar atau apa, kayak anak kecil biasa ngejalaninnya Kak. Kayak ngejalanin biasa aja gitu. Jadi semua tuh aman-aman aja gitu. Mana aja ya. Terus sempet pernah diledekin atau dibully teman-teman terus akhirnya Arya tuh jadi minder atau apa gitu, pernah nggak? Kalau dibully sih nggak pernah. Iya. Nah, Arya coba ceritain dong waktu itu pengalamannya dengan berat badan segitu, terus mungkin kayak laparan atau apa segala macem sampai akhirnya memutuskan mau turun berat badan tuh gimana? Boleh ceritain nggak gitu ke para pemirsa? Kalau mutusin mau nurunin berat badan sih waktu dulu lebih ke support orang tua sih Kak. Kayak apa sih, kan dulu sempat operasi nih. Setelahnya itu lebih ke disupport orang tua sama ada beberapa pihak yang support gitu. Kayak Om Ade, pihak dari Rumah Sakit IMC di Alam Sutra, Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung, sama banyak lah gitu yang support aku. Supportnya dalam bentuk apa, kayak misalnya Dek, ini kamu kayaknya nggak sehat nih kalau misalnya badan kayak gini jadi harus diturunin, atau memang ada kesadaran dari Arya sendiri gitu kan akhirnya menyampaikan ke orang tua gitu, gimana? Lebih ke support kayak ngebantuin cara ini harus gini-gini, kayak olahraga harus gini, pola makan harus gini gitu Kak. Tapi itu emang kesadaran datang dari Arya atau tiba-tiba disampaikan sama keluarga gitu, ini udah terlalu berat nih Arya nih gitu? Kalau dulu sih lebih ke support keluarga. Berarti dari keluarga tuh yang ngasih tahu, yang info. Iya, Oh, iya Kak. dibilang apa sama ibu ya berarti, atau sama bapak? Kalau ibu sih nggak ngebilang, cuman kayak pola makan udah disiapin kayak makanan kayak gini. Jadi keluarga juga ngikutin gitu pola makannya sama. Itu kapan? Ya. Dari kapan ya? Setelah selesai operasi waktu 2017-an. Oh, nah itu kan Arya ada operasi tuh. Itu operasi apa ya? Iya, aku kalau nggak salah bariatrik apa gitu yang pengecilan lambung. Oh, pengajaran lambungnya Iya, diapain? Dikasih balon di kah atau? kan kayak di cut itu disisain nggak tahu 25 nggak tahu 30% gitu. Jadi sekitar 60-70% itu dipotong. Oh, supaya nggak laparan ya? Iya, kayak kan dulu masih bisa laparan, tapi kalau kebanyakan itu lebih ke muntah. Oh, itu umur berapa ya pas operasi Aku lambung? 2017 tuh sekitar 11 nggak tahu 11 nggak tahu 12 gitu. Oh, oke oke. Nih, awal mulanya mau ikut operasi itu karena memang Arya ngerasa udah begah atau gimana? Awal mulanya tuh kenapa tuh bisa dioperasi? Kalau awal mula operasi kayak dulu itu kan pernah ada salah satu televisi dari Inggris nih. Dia ngajakin keliling-keliling gitu jalan-jalan. Nah, terakhirnya itu dibawa ke rumah sakit yang di Tangerang itu. Nah, setelah itu ditawarinnya ke mama, mama ngeayoin waktu dulu. Hmm, terus tapi Arya tuh tahu kalau misalnya itu untuk nahan makan atau gimana? Aku dulu nggak tahu sih, cuman kan kayak biasa mau operasi kayak anak biasa sih kan nggak tahu apa-apa gitu. Oh iya iya iya. Berarti sebenarnya lebih lebih kepada orang tua ya yang Iya, jemput bola sebetulnya ya supaya Arya bisa iya, sehat ya. Iya iya iya. iya. Nah, waktu itu sempat sesak nggak sih ya dengan berat badan segitu? Kalau waktu dulu kalau nggak salah tuh kayak jalan sekitar 10 langkah udah ngap kayak gitu. Konsentrasi kalau sekolah gitu ngaruh nggak?
Enggak sih, waktu dulu aku lebih kayak ke main-main kalau sekolah juga. Kayak Hmm. waktu dulu tuh berjalan kayak biasa aja gitu, dianggap cuman main gitu. Mm, 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 mm. Nah, terus awal mula, maksudnya kan akhirnya kan Arya ikut tuh udah dioperasi gitu kan. Sempat Iya, iya. berkurang, laparnya sempat turun atau gimana ya? Kalau lapar sih masih sering laparan, cuman ya itu lebih ke muntah kalau kebanyakan. Ada obat juga tuh di situ. Waktu awal-awal kalau nggak salah masih kayak dikasih obat-obatan, cuman setelah kesininya sekitar setahunan nggak. Arya nggak sempat nanya sama ibu gitu atau sama bapak kayak, ini kenapa sih aku harus operasi? Aku kenapa harus minum obat? Aku harus gini sempat nanya atau emang cuma ngejalanin aja gitu tuh gimana ya? Kalau minum obat sih dulu sempet nolak gitu, kayak ngapain sih minum-minum obat atau apa. Kalau operasi nggak pernah nanya. Jadi terima-terima aja gitu ya. Iya sih, kalau nggak salah kayak lebih ngejalanin biasa gitu. Hmm, saya kan kalau kayak beberapa kasus gitu ya, orang-orang yang Iya, obesitas kan eh, banyak yang akhirnya meninggal dunia gitu karena apa iya, namanya, berat badannya tuh udah over gitu kan. Nah, Arya iya, sendiri pasti kan Arya tahu dong pemberitaan itu iya, iya. gitu kan. Nah, itu Arya ngelihatnya gimana ya? Kalau itu sih gimana ya? Kayak bingung juga ngejelasinnya. Kayak mau ngomong apa juga bingung gitu. Kan Arya kan sebenarnya salah satu yang berhasil nih gitu. Iya, Niatnya ada, supportnya ada gitu kan. Dan emang terbukti turun 96 kilo juga gitu. Nah itu iya, maksudnya Arya bisa nggak sih sampein atau ceritanya Arya ini kan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi gitu buat teman-teman. Apakah memang iya, iya. kalau untuk bisa melawan obesitas itu memang memang harus ada niat gitu kan? Atau memang harus perlu bantuan medis yang dioperasi atau gimana sih ya? Sebenarnya kan kamu yang berhasil nih sebenarnya. Iya, iya. Sebenarnya sih kalau masih sekitar di bawah 110 itu masih bisa dibantu olahraga sih, Kak. Kayak yang penting kita mau gerak dulu aja, jangan kayak cuman di rumah main HP atau rebahan gitu. Harus ada Hmm. kegiatan. Mm, 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 mm. Tapi emang harus dipaksa ya, meskipun gerak aja kan enggak kan? Iya, emang sih kalau mau ada kayak perubahan itu sekitar seminggu. Seminggu sebulan harus kayak ada kerasa dipaksa. Setelah Hmm. itunya jadi kayak rutinitas gitu. Oh, jadi seminggu sampai sebulan pertama tuh yang paling susah ya ya? Iya, yang paling susah. Kamu ngelawannya gimana tuh? Kan udah engap jalan 10 langkahnya udah engap tapi harus olahraga gitu. Kalau dulu sih iya kayak cuman dianggap, aku juga kan dulu olahraganya itu cuman kayak yang aku sukain doang, Kak, kayak main bola atau apa gitu, cuman kayak gitu doang. Nggak kayak harus olahraga ini, harus olahraga itu, enggak. Cuman yang aku suka doang. Oh, oh berarti kalau kayak gitu yang penting gerak ya. Yang penting keluar tuh Iya, kalori gitu ya. iya, Jadi nggak usah mikir apa namanya nggak usah mikir panjang nggak usah mikir banyak udah langsung gerak aja gitu ya. Yang penting keringetan. iya, nggak usah mikir kayak harus diet harus apa, yang penting jalanin. Iya benar 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 benar. Nah kan Arya tuh termasuk yang apa namanya rutin olahraga sama Mas Aderai. Iya, iya. Nah itu gimana tuh ya? Kok bisa tiba-tiba ke Aderai gitu? Waktu sama Om Adara itu 2016 kalau nggak salah, Kak. Waktu itu kan aku sempat dirawat di Hasan Sadikin. Malam-malam Om Ade itu sama berempat kalau nggak salah, sama Om Halim sama dua lagi aku lupa. Dia main, awalnya tuh nggak ngenalin kayak, oh ini Adera Binaraga atau apa. Dia awalnya itu kayak ngajakin main PS. Awal mulanya cuma ngajakin main PS. Iya, main Tapi PS, sebelumnya, cuman tapi sebelumnya emang kenal sama Mas Ade. enggak, aku nggak kenal. Oh, oke. Berarti awal mulanya tuh diajakin main PS biar deket kali ya. Iya, iya. Iya, iya. Aku Terus. ya, kenal-kenal tuh abis dari situ sering diajakin main ke gymnya, sering dikasih arahan harus kayak gini, gini, gini gitu, Kak. Satu minggu latihan berapa kali sama Mas Ade? Aku waktu dulu sih cuman paling kalau main ke gymnya doang, kayak paling sebulan sekali gitu.
Sebulan sekali doang. Iya waktu dulu, waktu Oh, nyempetin waktu Om Ade juga. oke. Nah, waktu latihan sama Mas Ade, gimana ya pengalamannya? Sama Om Ade sih seru, seru dikasih tahu kayak arahan dasar-dasarnya dulu kayak gitu. Apa aja tuh dasar-dasarnya yang dikasih tahu? Kayak kan apa ya? Kayak gerakan narik napas pas angkat beban atau apa diajarin kayak step kayak apa sih namanya yang push up kayak pakai bangku kayak gitu. Aku lupa Nah, nama-namanya. nah, Ajaran nah, kayak gitu. nah, habis itu Are kan kayak kalau dilihat nih jalanin aja gitu kan, lempeng aja gitu Iya. kan. Latihan, latihan, ini jalanin aja gitu. Tapi dari area sendiri tuh eh, waktu nyoba latihan gitu kan sama Om Ade beberapa kali, sempet nggak akhirnya ngomong gitu. Atau mungkin dari Om Ade sendiri yang bilang, ayo ya supaya lebih sehat harus gini 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 gitu. Terus dari area juga yang kayak, Om kalau aku pengen cepet turunnya gimana sih atau gimana gitu pernah nggak ada konsultasi gitu ke Om Ade? Kalau kalau Made sih kalau ketemu sering support harus kayak gini gerakan yang benar supaya nggak cedera atau apa. Kalau aku dulu pernah kayak nanya waktu puasa harus gimana kayak gitu. Tapi di follow up nggak gitu kayak Arya hari ini misalnya lari ya atau misalnya hari ini ngapain atau mungkin Arya yang bilang Om Ade aku hari ini baiknya ngapain ya gitu ada nggak? Kalau aku sih di kota aku juga kan sama Om Ade itu kayak dimasukin ke fitness gitu Kak di sini. Oh. Tapi dari Arya sendiri memang ngejalaninnya ya enjoy enjoy aja gitu ya. Enjoy enjoy aja dibawa apa sih dibawa santai gitu. Berarti sampai sekarang masih kontak-kontakan sama Om Ade untuk Masih kontekan terakhir itu waktu pas Om Ade ke India kontekan terakhir. oh kontak apa? Kontek kayak sekedar nanyain kabar gitu. Kalau dari Arya sendiri ada ini nggak nanya gitu. Om Ade, aku masih pengen turun lagi nih. Kira-kira boleh nggak? Atau mungkin idealnya aku berat badannya berapa ya? Gitu ada nggak? Kalau kata Om Ade itu ideal di 75 sih kalau nggak salah. Oke, berarti sekarang masih ada hutang 21 kilo lagi ya? Nah itu gimana tuh ya? Emang pengen Iya. kejar atau ya udah? Kalau aku sih gimana ya cuman kayak nikmatin aja gimana nantinya kayak aku ngejalaninnya udah hasilnya terserah nanti Kalau sekarang nggak berarti ada jadi nggak ada target. nggak ada sih cuman yang penting nggak di atas 100 gitu. Eh, nah sekarang nih udah turun 96 kilo gitu kan, udah Iya. turun banget nih drastis gitu kan. Nah kalau Iya. dari Arya sendiri ke depannya nih apa nih nextnya? Nextnya sih ngepertahanin sama mungkin kayak ngebuat badan nggak terlalu besar lagi sih gitu. Ada makanan yang dijaga atau ada makanan-makanan yang rutin dikonsumsi nggak? Kalau aku sih yang ngejaga itu kayak manis sama minyak masih kayak masih makan cuman nggak terlalu banyak gitu. Nah kalau gitu boleh nggak nih Arya? Siapa tahu ini kan bisa jadi masukan juga nih ya buat teman-teman yang lagi berjuang Iya. kayak Arya. Nah Arya tuh makannya tuh apa aja sih sekarang? Menu-menunya gitu pagi, siang, malam, terus ada ngemil nggak? Atau udah nggak ngemil sama sekali gitu? Kalau aku kan bingung juga kan sekarang sekolah di kota ngikut sama kakak. Jadi makan tuh paling bikin siangnya beli kayak gitu kan. Bikin Apa paling aja cuman tuh? kayak bikin paling telur kayak iya kayak telur rebus atau apa ya biasanya kayak sayuran-sayuran gitu, sup atau apa. Telurnya tapi pasti pakai kuningnya. Aku di rasio 4:1. Gimana tuh maksudnya? Putihnya 4, kuningnya 1 kayak gitu. Oh, terus kalau nasi masih makan nggak? Aku masih makan nasi. Tapi masih minum apa penahan nafsu makan juga? Atau gimana?
Enggak minum. Oh, nah, Ade lagi. Arya kan tadi bilang paling susah tuh, apa namanya, menghindari itu kan manis, minyak gitu. Selama sekarang gini tuh, ada craving gak sih? Maksudnya kayak tiba-tiba kepengen makan coklat gitu, pengen yang manis gitu. Pasti masih ada dong. Masih ada, cuman kan aku masih makan, cuman kayak batasin gitu, Kak. Kayak Hebat boleh banget. makan, tapi di hari tertentu, Oh, hari apa aja tuh? paling seminggu sekali kayak gitu. Seminggu sekali, tapi porsinya juga kecil ya. Ya, iya, Nah, ini nih berarti bukan cheating day ya, cheating meal. Kalau cheating day kan satu hari ya tuh, iya, wah makannya nggak karu-karuan gitu. iya, Berarti kalau aku simpulin sebenarnya kuncinya niat, mau mau gerak iya, aja dulu, sama disiplin ya. Ya ya. iya. Yang penting mau gerak sih. Arya, terakhir nih, kan nggak semua orang punya disiplin yang bagus kayak Arya gini gitu. Gimana sih ya tipsnya Iya, supaya bisa disiplin gitu buat teman-teman yang juga lagi berjuang melawan obesitas? disiplin sih yang penting ada niat. Kayak kalau kita kan biasanya kayak udah tidur tuh nggak bisa bangun. Yang penting kayak matiin HP langsung bangun, langsung siap-siap mandi kayak gitu sih biasanya. Nggak usah mikir pokoknya ya kalau tipsnya dari Arya dibuat Iya, buat para pemirsa, apa namanya, udah hidup sehat, disiplin, olahraga teratur, nggak usah mikir gitu. iya, Jalan aja langsung. iya. Iya, oke, thank you banget ya Arya untuk waktu sama cerita-ceritanya. Ya, Kak. Mudah-mudahan bisa tercapai target turun 21 kilo lagi nih. Amin. Oke Arya, salam untuk keluarga. Makasih Arya. Saya hari ini berani yakin gitu ya Mbak Anggi ya. Dari 270 juta penduduk Indonesia, minimal 150 juta itu semua prediabetes di Indonesia. Tapi nggak sadar, gitu aja. Taunya nggak sadar dari mana, lihat aja protein sendiri, sendiri gitu ya. Dulu six pack, sekarang six month gitu. Pemikiran jangan makan nasi, kurangi karbohidrat, nggak boleh makan tepung masih melekat di kepala kita supaya tidak gemuk. Apakah benar pemikiran ini? Termasuk cara-cara instan dengan suntik kurus, minum obat penghacur lemak, bahkan operasi sedot lemak yang juga menjadi opsi agar bisa punya tubuh ideal dan juga sehat. Dan sekali lagi, apakah tepat? Rasanya apapun yang instan tidak bertahan lama. Aktivitas fisik alias olahraga, serta disiplin mengatur asupan yang masuk ke tubuh tetap solusi utama. Setidaknya poin-poin itu yang saya dapat ketika berbincang dengan I Gusti Agung Rai Kusuma Yuda atau yang dikenal dengan nama Ade Rai. Iya, gitu. Jadi kita langsung mulai aja ya Mas ya. Jadi kan akhir-akhir ini tuh kita ada pemberitaan tentang anak obesitas yang viral akhirnya meninggal gitu. Ada yang beratnya 300 kilo lah, ada yang 200 dan lain sebagainya. Terus eh yang baru-baru ini kejadian tuh Fajri. Dan sebelumnya juga sempat ada Arya gitu kan, obesitas juga tapi bedanya Arya nih bisa bisa nurunin berat badannya gitu kan. Kalau dari ceritanya Arya tuh dia banyak dibantu juga dari support keluarga dan juga dari Mas Ade sendiri gitu, olahraga dan lain sebagainya. Sebenarnya waktu itu yang jadi concernnya Mas Ade apa sih? Karena kan sebetulnya Arya sendiri nggak pernah ketemu gitu kan. Tiba-tiba Mas Ade sempat datang ke rumah sakit terus eh, apa ya, memberikan bantuan lah gitu. Apa sih Mas emang yang jadi concern buat Mas Ade sendiri? Ya, jadi sebenarnya kalau berbicara obesitas itu kan kebetulan karena saya punya sarana fasilitas olahraga ya, kayak fitness center itu kan sebenarnya kalau disebut puskesmas sesungguhnya yaitu fitness center ya. Jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana ketika kita merubah perilaku seseorang itu akhirnya terjadilah proses yang namanya preventif promotif itu kan. Nah, cerita sukses di fitness center dengan orang berhasil menurunkan berat badan itu hampir bisa dibilang mungkin profilnya 50% ya kali ya, mungkin lebih kali ya. Nah, jadi setiap hari kita
menjadi saksi daripada keberhasilan-keberhasilan orang turun berat badan. Nah, ketika nonton Arya di TV, lalu saya lihat masalahnya masalah berat badan. Jadi saya tergerak hanya untuk pikir mau cari tahu aja sih kenapa sih kok bisa sampai bisa terjadi kenaikan yang begitu signifikan. Nah, di sisi lain mungkin ya kalau bisa kasih masukan tentang gimana cara menurun berat badan, kenapa tidak gitu. Nah, jadi pada saat itu saya memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit aja dan ya kebetulan disambut sama ayahnya Arya, Kang Ade Sunaria gitu ya, yang membolehkan saya untuk masuk ke kamarnya gitu. Jadi habis itu ya udah, jadi saya lihat oh ternyata Arya masih kecil banget pada saat itu kan umurnya 9 tahun dan saya pikir justru yang harus dilakukan adalah ke orang tuanya gitu, pendidikan atau pemahaman tentang kesehatan. Jadi kenapa anak gemuk dan kenapa anak kurus itu sebenarnya kalau saya lihat juga itu juga tidak lepas dari masalah parenting juga gitu ya. Karena orang tua yang tidak punya pemahaman tentang kesehatan memberikan justru jadi apa ya, memberikan fasilitas kepada anaknya untuk jadi tambah gemuk gitu. Jadi bukan hal yang bijaksana gitu. Jadi biasanya makanya kenapa saya selalu bilang ibu yang sehat itu ujung tombak daripada keluarga yang sehat gitu, masyarakat sehat dan bahkan bangsanya kuat. Itu kebalikannya ibu-ibu sekarang ini justru tidak punya pemahaman akan kesehatan yang baik. Makanya kenapa saya sangat antusias dan senang ketika saya tiap kali kalau seminar sama ibu-ibu karena menurut saya mereka lah sebenarnya ujung tombak daripada kesehatan keluarga gitu. Dan waktu itu makanya jadi yang saya ajak ngobrol sebenarnya adalah orang tua Arya dan kebetulan mungkin karena saya bisa ngobrolnya sama papahnya Ade Sumantri, jadi saya sama Kang Ade aja ya udah ngobrol. Jadi saya tanya kenapa bisa naik berat badan Arya. Ternyata Arya tiap hari, tiap malam minum 20 gelas teh manis dan 6 mie instan setiap hari. Nah, dalam waktu 1 tahun terjadi kenaikan dari 85 kg menjadi 198 gitu. Itu kan luar biasa gitu ya. Jadi Oh, langkah awal, langkah awal jadi tentu ya kurangin itu dulu aja. Satu, kedua, baru kita mulai aktivitas gerak dan sebagainya. Tapi sekali lagi kalau dalam case Arya, saya tidak bisa bilang juga gimana-gimana karena sebenarnya saya juga tidak apa ya kalau bisa dibilang itu sebenarnya Arya itu hasil kolaborasi daripada dunia medis dan dunia kesehatan sebenarnya. Jadi dunia kesakitan dan dunia kesehatan. Karena pada saat itu langsung diambil tindakan yang namanya bariatric surgery gitu atau gastric bypass itu bukan ide baik tapi terlepas daripada apapun hal itu dilakukan dan akhirnya bisa membantu paling tidak karena itu kan emergency ya kalau lakukan itu ya tinggal nunggu waktu aja untuk tiba-tiba serangan jantung selesai gitu kan. Tapi dengan seperti itu akhirnya memberikan peluang kepada Arya untuk jadi akhirnya makannya jadi lebih dikit gitu. Nah, diiringi dengan olahraga, dengan semangat, dan kebetulan Arya juga pada saat itu kan anak kecil ya. Jadi dia tidak punya pemaknaan terhadap asosiasi gemuk itu sebagai sesuatu yang negatif atau yang memalukan tuh nggak ada gitu. Saya kasih dia bola, kasih dia sepatu, kasih dia apa dipakai semua, dimainin semua. Dia datang ke gym saya seperti kayak datang ke tempat mainan gitu. Jadi semuanya dia mainin aja gitu, kayak dengan senang hati gitu. mm-mm. Tapi kebalikannya kalau orang dewasa ketika gemuk malah punya pemaknaan di kepalanya kan ya, selalu yang akhirnya jadi kadang-kadang menjadi mental blocking sendiri gitu. Aduh, saya udah gemuk, nanti gini, ntar apa kata orang, aduh ntar saya gini, ntar gini. Jadi banyak khawatir dan takutnya kalau orang dewasa. Tapi kalau dalam case Arya pada saat itu dia mah santai-santai aja, dia fun-fun Iya. aja gitu. Jadi Tadi mungkin dia, ya jadi mm-mm. mungkin case itu kalau menurut saya agak agak special case sih kalau saya bilang. Karena memang Arya juga cerita katanya sama Om Ade tuh lebih diajak main gitu kan. Tapi yang penting tuh dia ngerasa dia keluar apa namanya kalori itu keluar, dia keringat gitu kan. Jadi kalau yang aku lihat nih Betul. kayaknya pendekatannya Mas Ade ke Arya nih memang berbeda ya kalau dibandingkan ke pendekatan ke orang-orang yang dewasa yang lain. Nah, Mas Ade berarti sebenarnya kalau aku dengar dari cerita Mas Ade tuh memang Mas Ade tuh concern banget sama kesehatan orang ya tanpa diminta
tanpa apapun, kayak kalau udah ngelihat situasinya ini kayak nggak sehat nih gitu. Emang udah terbawa aja gitu dengan sendirinya. Karena kan nggak semua orang punya hati mau datengin orang yang obesity terus akhirnya mau involve untuk bantuin dia bisa turun berat badan, terlepas memang udah operasi pengecilan lambung ya gitu. Iya, iya, iya. Saya sih dengan senang hati, sehingga saya nggak gimana-gimana juga. Saya nggak merasa itu juga beban bagi saya, nggak ada. Tapi kalau memang dibutuhkan dan saya bisa bantu dengan senang hati, karena itu memang bidang saya gitu. Hmm. Tapi di sisi lain, kalau saya cuma melihatnya sebenarnya yang namanya obesitas itu sebenarnya bukan akibat ya, tapi obesitas itu sebenarnya kalau obesitas itu bukan bukan itu lebih kepada konsekuensi gitu. Dia jadi akibatnya gitu. Kalau penyebab sesungguhnya tuh kalau kita bilang itu tuh adalah lebih kepada mungkin kalau teknis yang jawabannya itu yang disebut yang namanya resistensi insulin. Jadi sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Disebabkan karena apa? Karena kebanyakan produksi insulin atau yang dikenal yang namanya hyperinsulinemia. Nah, kenapa produksi insulin begitu tinggi? Karena gula darahnya selalu tinggi. Kenapa gula darahnya selalu tinggi? Nah, jawabannya nanti adalah karena kebanyakan masyarakat di Indonesia konsumsinya karbohidrat olahan. Itu yang paling populer gitu. Jadi dari Iya, makanan itu makanya kenapa akhirnya terjadilah hyperinsulinemia yang menyebabkan terjadinya sel jadi muak gitu, tidak sensitif lagi terhadap insulin karena insulinnya datang terus gitu. Nah, sehingga terjadilah resistensi insulin dan resistensi insulin itulah yang akhirnya menyebabkan terjadinya obesitas, menyebabkan terjadinya permasalahan jantung dan pembuluh darah, menyebabkan terjadinya permasalahan banyak hal termasuk wanita PCOS, mungkin hypothyroid atau immune disease atau apapun juga. Jadi hampir penyakit yang menjadi primadona atau profil 95% dari klaim BPJS Kesehatan itu adalah penyakit-penyakit yang disebut dengan penyakit perilaku atau yang dikenal dengan penyakit degeneratif. Disebut degeneratif itu karena sebenarnya adalah dulu dianya sebenarnya berfungsi dengan baik, tapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi gitu. Nah, jadi oke. sebenarnya jawabannya sebenarnya lebih kepada perilaku. Makanya kenapa saya bilang dengan merubah perilaku seseorang, terutama dalam hal pola makan gitu, bisa dirubah. Sebenarnya secara tidak langsung kita akan bisa mereverse berbagai penyakit tersebut. Makanya kenapa kesalahpahaman kita selalu beranggapan bahwa kita punya hati yang kecil untuk setiap kali melihat penyakit itu seolah-olah bahwa penyakit itu adalah is a chronic disease atau catastrophic disease katanya. Jadi artinya sudah tidak bisa ditolong lagi tuh penyakit gitu. Padahal hampir sebagian besar penyakit itu adalah penyakit is a reversible disease. Penyakit yang bisa dibalikkan dengan cara apa? Kalau kita bersedia merubah perilaku kita. Tapi Nah, instead of kita berfokus kepada akar permasalahan dengan merubah perilaku, kita sibuk justru malah berfokus kepada ujung permasalahan atau lebih kepada berfokus kepada si hilirnya. Jadi obat apa yang harus saya konsumsikan untuk menurunkan tekanan darah? Obat apa yang harus saya konsumsikan untuk menurunkan gula darah? Obat apa yang saya harus konsumsikan untuk menurunkan kadar kolesterol di badan dan selanjutnya pengencer darah dan sebagainya. Nah, yang tidak disadari adalah kalau kita mau membuat satu investigasi ke dalam, ternyata dengan saya bersedia merubah perilaku itu, maka pada saat itu penyakit-penyakit itu akan terhindari. Nah, problemnya dengan sekarang anak-anak udah obesitas dan akhirnya gemuk dan akhirnya nanti terakhirnya ketika nggak bisa ditolong, nanti kita akan menyalahkan rumah sakit, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Kalau saya lebih melihat bahwa kembali lagi hampir sebagian besar dari kita itu masalahnya memang karena ketidakpahamannya tentang sebab dan akibat itu sehingga terjadilah ketika udah end stage ya memang benar jawabannya sudah tidak bisa di reverse kembali gitu. jadi Mas Ade, ini kita tinggal punya waktu Hmm. 4 menit. Ini ada satu orang connecting nih. Oke. Ini kayaknya Oh Mas iya, Ade, boleh silakan. kayak Mas Ade kenal nih, tapi masih loading. Nah, ini dia, Arya. Halo Arya, kita cuma punya waktu 4 menit. Mungkin Arya ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Mas Ade. Tadi kita udah sempat ngobrol sama Arya dari 192, akhirnya turun 96 kilo. Tapi katanya masih punya utang nih Mas, 21 kilo lagi nih katanya PR dari Iya. Mas Ade. Iya, coba Arya kalau punya waktu Betul. 3 menit, sampaikan Iya. sesuatu. 2 menit,
Iya 2 menit deh, nanti terakhir Mas Ade sampaikan satu ke Arya. Silakan Arya kalau ada yang mau disampaikan ke Mas Ade. Bingung sih mau nyampein apa ya Kak. Kayak kemarin itu Kak, support banget dari 2016 pas pertama kali ketemu. Kayak inget pas dulu waktu zaman suka main PES, pernah dibeliin PS 3, PS 2 gitu. Sama kayak sekarang juga buat gym didaftarin, kayak gitu Kak. Kalau aku mau beli sepatu futsal atau apa, suka dikasih sama Om Ade. Bingung sih Kak. jadi didukung ya sama Mas Ade supaya bisa hidup Iya, sehat ya. didukung Bilang terus. makasih dong. Ya, makasih Om. Iya, Berarti harus sama-sama semangat, ya. harus semangat 21 kilo lagi nih Arya katanya. Iya Kak. Iya, Iya iya, jadi iya. Justru Mbak Anggi, kalau saya pesannya sama Arya justru kan yang saya bilang mungkin kalau orang kan udah beranggapannya oh iya udah sukses Arya ini apa ya kalau sebenarnya kalau bagi saya sebenarnya Arya justru baru mulai gitu karena ini kan jadi kayak dia dikembalikan lagi ke orang awam yang overweight gitu kelebihan berat badan gitu. Nah sekarang saatnya Arya untuk mulai gerak. Nah sekarang karena strategi semakin kita dekat dengan berat badan yang ideal itu memang tingkat kesulitan itu jadi level of difficulty-nya jadi tambah tinggi. Nah, itu berlaku bagi Arya sih sebenarnya. Jadi saya berharap ya mudah-mudahan nanti Arya kan juga semakin punya pemahaman akan kesehatannya makin tinggi karena sekarang saya udah bisa ngobrol sama Arya udah enak. Dulu kalau Iya, Arya Om. masih umur 9 tahun kan susah ya. Kalau sekarang tapi Iya, Arya udah pinter. Bahkan Arya bilang sempat katanya Om Ade kapan nih kita bikin buku? Saya bilang nanti kalau Arya beratnya udah kepala 7 boleh deh baru bikin buku gitu kalau masih kepala iya 9 Om nggak Ade. boleh lah meskipun Iya, udah turun 100 kilo tapi tetap aja gitu ya jadi betul. Nggak kita boleh cepat puas belajar ya Mas. dulu iya kita belajar dulu lagi ya Ria ya pokoknya dan juga pentingnya bergaul dengan orang-orang atau komunitas yang sehat sehingga itu yang Betul. akan selalu menjadi motivasi bagi Arya untuk akhirnya terus memacu diri untuk bisa lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi iya ya Om Ade. kalau Arya kalau bagi orang awam masih tetap gemuk loh ya. Jadi Arya Iya, harus turun lagi ya. Yes. Rajin latihan Tuh. beratnya Arya ya. Mhm. Luar biasa loh langsung dapat apa namanya langsung dapat semangatnya dari Aderai loh. Aku ngebuin Aderai aja sulit. Baru kali ini nih bisa nih demi Arya nih. Makasih banyak Mas Ade untuk waktunya, untuk apa Ya namanya thank you. tips-tipsnya. Ini Enggak kayaknya sih. bukan cuma buat Arya aja tapi buat Anggi dan bahkan untuk semua orang nih pasti bakalan banyak yang gini toh cara hidup sehat. Dan buat Arya juga tetap semangat karena tadi kata Mas Ade ini baru dimulai nih. Kadang-kadang orang kalau udah mulai mau dekat ideal, udah cepat puas terus akhirnya jadi naik lagi. Bukan masalah berat apa segala iya macam, Kak. tapi lebih kepada kesehatan gitu. Oke, Iya, makasih banyak Mas Ade dan juga Arya Ya, untuk oke thank Kak. waktunya. you. Salam Thank sehat you. semuanya. See you ya Thank Arya. you. Seringkali diingatkan untuk menjaga asupan tak sekedar agar bobot atau bentuk badan terjaga, tapi juga kesehatan yang utama. Dokter Grace. Halo, selamat Ini- datang. Cerita dulu. Ini tuh sahabat saya, jadi kalau misalnya mau konsultasi soal kesehatan sama Dokter Grace gitu. Bisa aja. Thank you for coming ya. Kemarin sempat ngeliat itu nggak yang apa namanya anak 300 kilo Oh iya iya. akhirnya kan iya. meninggal dunia. Terus yang sebelumnya juga sempat ada yang 200 kilo tuh sempat meninggal Iya, dunia gitu iya. kan. Sementara kalau kayak orang-orang kan kadang mikirnya berat badan gue belum segitu kok gitu, jadi gue masih aman-aman aja gitu kan. Tapi sebetulnya tuh obesitas itu tuh Grace, karena kan kita kan harus samain persepsi nih sama orang gitu kan. Yang disebut obesitas tuh emang mereka yang beratnya ratusan, atau sebenarnya seorang Anggi juga bisa obesitas nih kalau diukur ternyata BMI-nya di atas 25 kan, apa 21 sih? 25. 25. Nah, gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita mau kasih informasi ke teman-teman kita, karena kan sekarang jadi kayaknya skeptis jadi kayak takut banget gemuk, jadi takut banget makan, jadi malah kayak paranoid gitu ya, karena kasusnya si Fajri kemarin itu yang kasus 300 kilo. Sebetulnya bisa kita tarik kesimpulannya adalah gini,
Kalau obesitas itu kita bisa ngukur nih sendiri diri kita. Caranya adalah dengan misalnya menggunakan kayak berat badan kita dalam kilogram gitu ya. Ini namanya menghitung indeks massa tubuh nih, Anggi ya. Itu dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin. Oke, nanti ketemu kan angkanya. Nah, kalau seseorang itu dibilang obesitas, itu adalah kalau hasil dari perhitungan IMT-nya itu 25 atau sama dengan ke atas. IMT itu apa? Indeks massa tubuh. Ya, jadi kita tahu apakah misalnya kondisi tubuh kita ini, kita ideal gitu ya, pre-obesitas, atau kita tuh udah obesitas. Karena semua orang itu rentan dengan obesitas, saya juga perlu tahu apakah berat badan atau kadar lemak di dalam tubuh saya ini termasuk normal atau jangan-jangan juga sudah melebihi batas BMI-nya gitu kan. Makanya saya masuk nih ke ruangannya Dr. Grace untuk nimbang berat badan sekaligus mengukur semua kadar lemak dan juga kadar air dan juga massa otot yang ada di tubuh saya. Saya termasuk yang normal atau di bawah rata-rata atau justru di atas rata-rata. Ya seperti kata Dr. Grace, lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Silakan duduk. Tetap ya, Dokter Grace itu selalu ke Bayu ya. Tapi sebenarnya kan gini loh, aku manggilnya Grace aja ya karena teman lama. Iya. Sebenarnya kan kalau penghitungan yang tadi itu berat badan dibagi tinggi di kuadrat, itu kan general sebenarnya. Apakah sebetulnya nih orang itu tuh perlu ngukur yang khusus, jadi kayak kadar lemaknya, kadar airnya, massa ototnya, jadi ketahuan gitu yang mana yang harus dikurangin. Karena kan belum tentu semua, kan maksudnya belum tentu semua orang yang berat badannya itu berat gitu kan, itu adalah fat kan? Yes, jadi memang secara idealnya Gi, kalau kita pengen tahu nih, kita tuh tubuhnya tuh sehat apa enggak, proporsional apa enggak antara otot kita gitu ya, lemak kita. Nah tadi penghitungannya tuh bisa dengan salah satu alat gitu ya untuk pengukuran body kita tuh seperti apa, badan kita ini seperti apa. Di situ bisa ketahuan tuh lemaknya berapa persen, airnya itu ada berapa alatnya. persen. Itu ada alat khusus untuk timbangannya kayak gitu. Nah kalau kita tahu misalnya oh ternyata kita itu udah kategori dari IMT-nya atau indeks massa tubuhnya itu tuh di antara 23 sampai 25 nih. Wah, ini kayaknya bener-bener udah menuju ke obesitas kan gitu. Pasti berat badannya berlebih. Dengan kita bisa nimbang secara ideal kayak gitu aja, kita jadi tahu oke, aku harus nih maksudnya mengurangi kalori pada makanan. Atau misalnya aku harus aktivitas jadi lebih banyak supaya menggunakan kadar lemak yang ada ternyata di dalam tubuhku yang cukup berlebihan, dan takutnya kalau didiemin malah nanti menuju ke obesitas yang tidak diinginkan. Karena obesitas itu tuh kayaknya kesannya orangnya aduh kelebihan berat badan tapi masih ceria, masih aktif gitu ya Anggi ya. Tapi padahal ada efek samping dari obesitas itu tuh yang bisa mempengaruhi kesehatan. Dan terkadang orang nggak sadarin gitu. Berarti sebenarnya kalau orang tuh berpikir bahwa obesitas itu adalah ketika kita punya berat badan yang udah kayak nggak bisa gerak gitu kan, terkapar ratusan kilo, nggak juga ya? Nggak juga. Tadi misalnya kan, nggak juga kan? Nggak juga, karena kan kita harus lihat dia tinggi badannya berapa, dia berat badannya berapa. Nah dengan penghitungan yang tadi, perbandingan antara berat badan dan tinggi badannya, terus ketemu angka yang obesitas, walaupun gitu ya dia masih bisa dia jalan, kayaknya berat baik-baik badannya aja. dia biasa aja gitu, kayak berat badannya juga nggak gede-gede banget, nggak sampai ratusan kilo gitu, tapi dia udah dibilangnya obesitas. Kenapa ya? Karena memang postur tubuhnya pendek gitu. Gitu. Terus berat badannya berlebihan ya pasti dia harus melakukan perubahan pola hidup gitu ya supaya saat dia itu juga saat itu juga ya? preventif supaya nggak sampai obesitasnya itu mengancam kesehatan dia di kemudian hari gitu. Dan kalau misalnya orang udah di level itu tuh Grace ya, meskipun nggak kelihatannya yang kayak kita lihat, nggak kelihatannya gede banget gitu badannya, tapi dia udah tergolong obesitas. Sebenarnya tuh ada reaksi tubuh nggak sih? Misalnya, kok kayaknya makin nggak konsen ya gitu kan, atau nggak kok kayaknya capean ya gitu. Nah, ada nggak sih simptom-simptom itu? Ada banget, karena terutama gini ya, tadi aku bilang kalau orang tuh obesitas kayaknya kesannya tuh mereka yang gemuk-gemuk semua gitu ya, padahal ada loh yang namanya obesitas sentral. Apa tuh? Obesitas sentral adalah di mana yang penumpukan lemaknya itu di area perut.
Jadi bisa taunya gimana? Kalau misalnya perempuan, misalnya lingkar perutnya lebih dari 80 cm ya. Kalau pria, cara ngukurnya lingkar perutnya lebih dari 90 cm. Kalau ternyata lebih dari angka-angka itu, ya mereka sudah masuk dalam kondisi Kategori obesitas. obesitas. Yes, kategori obesitas sentral. Nah, efeknya juga bisa sama yang berat badannya yang berlebih secara keseluruhan ya. Misalnya mereka akan ngerasa kok sering sakit lambung ya. Yang kedua, mereka ngerasa badannya pegel-pegel. Bangun tidur juga kayaknya kok kepalanya pusing gitu. Kayaknya nggak fresh aja gitu. Kalau bangun tidur pagi kan kadang kita udah cukup tidur terus kita fresh gitu ya, memulai hari dengan happy. Kalau misalnya dengan kelebihan berat badan atau obesitas tuh kayak bangun tidur juga masih kayak kurang tidur. Gitu. Tapi aku pernah kayak gitu. Berarti sebetulnya perlu medical check up rutin kah? Atau idealnya sebulan sekali atau gimana? Nah gini, aku mau ngelurusin dikit nih Anggi. Jadi kalau yang dibilang kita menyebut misalnya diri kita obesitas, itu memang udah ada patokan ukurannya. Jadi misalnya dengan simptom yang tadi aku sebutin gitu ya, kayak sering pegel, sakit lambung, pusing, bangun tidur, terus kayaknya lemes seharian kerja, ngantuk segala macem. Nah kalau dia memang kategori obesitas, itu ada pada saat tadi ukuran IMT-nya 25 gitu ya ke atas. Kemudian juga atau lingkar perutnya dia yang tadi udah aku sebutin di atas 80 untuk perempuan, di atas 90 cm untuk laki-laki. Kalau ternyata misalnya memang kondisi Anggi ini kan langsing banget nih, menurut aku yang cantik dan udah turun. langsing ini. Nah, tapi pada saat misalnya Anggi makan yang nggak bagus, misalnya dengan tinggi kalori, ya banyak makan gorengan, tinggi lemak, ya kan, terus gula, terus kurang juga kayak makan sayur dan buah. Nah, penumpukan lemak yang nggak sehat itu juga pasti akan menimbulkan efek yang kayak gitu. Bayangin Anggi aja kayak gitu dengan kondisi misalnya dengan IMT-nya normal nih, gitu ya disebut. Merepet-repet lah. Enggak lah, kamu langsing banget ya. Jadi dengan IMT indeks massa tubuh yang normal, dengan kita asupan yang nggak sehat seperti itu aja badannya udah nggak enak. Apalagi sama yang udah kelebihan berat badan yang udah disebut kategori masuk dalam obesitas nih gitu. Dan berarti kan mereka penumpukan yang nggak sehat itu kan udah lama banget, udah kronis gitu kan. Dan yang pasti akhirnya akan menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan, simptomnya yang tadi kita bahas gitu. Nah, gimana caranya kita tuh perlu nggak sih cek berkala untuk itu? Ya tentu aja sih, aku akan sangat nyaranin untuk teman-teman yang punya overweight gitu ya, kelebihan berat badan ataupun obesitas, mulai deh dari sekarang kita aware. Karena nganggapnya jangan kita masih muda nih, di atas 30-an lah, masih oke lah, penyakit-penyakit kronis kayak gitulah, penyakit orang tua lah, keluarnya usia-usia 50 gitu. Jangan salah loh. Teman-teman kita gitu ya di luar sana, bayangin yang kemarin kasus 300 kilo, dia kan baru usia muda banget gitu. Dan banyak anak remaja katanya. Anak remaja juga banyak banget. Jadi itulah kenapa, apalagi kita misalnya udah usia di atas 30 tahun, cek berkala penting. Dan kayaknya ngeceknya jangan setahun sekali ya, karena hasil darah lab kita itu tuh nggak istilahnya fungsinya 1 tahun. Oh, oke, aku udah bagus, berarti 1 tahun ke depan aku akan bagus. Enggak. Setiap detik kita makan, perubahan gula darah itu terjadi. Setiap detik kita makan gorengan, perubahan kolesterol dalam tubuh kita tuh terjadi. Setiap kali kita makan asin-asin, atau kita lagi emosional, perubahan tensi kita tuh terjadi setiap detik. So, kalau kita punya nih, kayak keturunan penyakit, diabetes lah, punya penyakit jantung dalam keluarga, stroke, atau kolesterol, itu ceknya ya harus serajin mungkin. Durasinya berapa? 3 bulan sekali kah atau 6 bulan? Oke, kalau kita ngomongin soal durasi gitu ya, balik lagi. Kalau kita ngeceknya gula darah, memang kita disaranin pastinya ceknya setiap hari ya, setiap kali makan atau misalnya puasa pagi untuk kita tahu kontrol gula darah kita tuh bagaimana. Tapi yang paling penting kita juga harus cek yang namanya HbA1c. Nah, ini juga selain untuk diabetes, penting juga untuk yang punya obesitas. Kenapa? Karena dalam HbA1c itu pengukurannya adalah untuk melihat kadar gula di dalam sel darah merah dari 3 bulan sebelumnya. Jadi kita tahu akumulasinya nih, sel darah kita ini mengandung gulanya tuh gimana, apakah memang bagus, apakah udah sempet yang rada-rada error sampai akhirnya udah masuk kepada diabetes. Bayangin obesitas itu aja udah berat ke dalam tubuhnya, bisa mengganggu fungsi organ-organ kan, apalagi nggak diketahuin sama sekali. Gimana caranya bisa preventif atau pencegahan kan, kalau kita juga nggak menyadari tubuh kita. Kalau Grace, kalau misalnya obesitas itu kan sekarang udah banyak dialami anak-anak dan remaja nih. Jadi kalau makan gitu kan, micin-micin tuh sebenarnya boleh nggak sih asal ada pada porsinya?
Oke. Makan nasi itu boleh nggak sih? Kadang-kadang kan orang masih beranggapan, lo jangan makan nasi gitu kan. Makan coklat, karena kan kita memang perlu menikmati hidup ya teman-teman gitu kan. Tapi kan semua tetap harus ada porsinya. Terus mau makan tuh ribet banget nggak sih? Sendok nasi berapa, ini berapa, nah itu gimana tuh? Mungkin tipsnya dari Dokter Grace gitu untuk anak-anak remaja, anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak gitu yang masih pengen menikmati hidup. Tapi nggak berlebihan, tuh asupannya tuh apa aja gitu. Oke, nah kalau kita ngomongin micin nih, maksudnya kita ngomongin obesitas pada anak kan sekarang banyak ya, kita kan juga udah jadi ibu nih ceritanya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin obesitas anak, terus micin gimana sih buat mereka tuh sehat apa enggak? Kalau kita memberikannya secara bijak, menurut aku itu baik-baik saja gitu ya. Yang nggak bijak adalah pada saat si anak nggak mau makan buah sayur, ya kan? Itu Terus nggak mau makan protein, akhirnya dijejelinnya nasi sama MSG, misalnya sama keripik yang mengandung MSG itu aja, dan misalnya mie instan dengan hanya demi supaya makan. Padahal yang mereka makan tuh kayaknya hanya aktivitas makan, bukan bener-bener nutrisi yang mereka makan gitu kan, Anggi. Yang pertama. Dan nutrisinya. Betul. Terus yang kedua, kalau kita masih nyambung ke masalah obesitas anak, itu adalah biasanya terjadi dimulai dari kandungan ibunya. Jadi pada saat si bayi ini di dalam kandungan ibunya, itu juga tergantung apa yang ibunya makan. Berarti bisa jadi obesitas juga berpengaruh pada genetik anak dong? Yes. Selain dari apa yang dia makan, tapi genetik karena apa yang dimakan ibunya. Iya, sebetulnya tidak hanya apa yang dimakan ibunya, tapi apa yang genetik dibawa dari ayah dan ibunya. Kalau misalnya ibunya juga menyusui gitu ya, kemudian ibunya makannya maunya yang fast food. Yang maksudnya gitu sesuatu yang kayak gitu kan lemak jahat ya, lemak jenuh itu kan juga pasti akan masuk ke si ASI anaknya. Dan pada saat itu si bayi juga lagi tumbuh kembang otak, organnya, berarti usia yang sangat golden age kan sampai dia usia 6 tahun gitu. Nah apalagi ASI, kalau misalnya mamanya makannya juga kurang sehat gitu ya, ini akan mempengaruhi juga terjadi inflamasi. Mamanya aja yang makan fast food aja terjadi inflamasi atau peradangan internal, masuk juga ke si anaknya. Nah tumbuh kembang si anaknya juga pasti akan terganggu gitu, karena asupan dari mamanya yang masuk ke dalam ASI-nya, dan itu akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Terus udah gitu membuat pemilihan makanan mereka, oh dari ASI aku ngerasainnya yang kayak gini nih, lemak jenuh yang maksudnya nggak ada rasa-rasa buah sayur protein dari ibunya ya, dia dari kecil nanti akan sulit juga untuk berkenalan dengan asupan-asupan si sehat-sehat itu. Iya, dan kadang tadi kan ada pertanyaan mengenai porsi. Dok, ya ampun kalau diporsiin itu kagak sempet dok, pagi-pagi mau bikin sarapan aja tinggal taruh aja gitu kan, apalagi suruh ngukur gitu. Gimana contoh kalau kita mau kadar karbohidrat kita nih yang normal nih, ya udah itu segenggam tangan kita ya. Gitu kan segini, oke nasinya segini, kalau mau lebih sehat lagi jadi nasi merah, nasi coklat, nasi hitam. Kalau mau restriksi kalori ya udah setengah kepal aja, ya kan. Terus proteinnya gimana? Proteinnya itu kalau misalnya mau protein yang normal, telapak tangan yang di dalam nih protein. Tapi kalau mau tambahin ya udah bisa sampai 1 telapak tangan full sampai jari-jari porsi. Kalau lemak sehatnya gimana dok? Karena kan kalau masak nggak pakai lemak tuh rasanya makanannya juga jadi nggak menyenangkan, ya nggak gurih gitu kan. Ya udah tambahin aja minyak misalnya sejempol gitu maksimal gitu ya. Kalau pakai butter ya seujung sini. Kalau pakai minyak ya segini ya, sekitar 1 sendok teh segala macam. Terus kalau buah sayurnya gimana? Kalau buah sayur kita juga pakai telapak tangan. Jangan sedih, kita punya 2 telapak tangan kita. Kalau salad ya segini. Berarti mangkoknya ini seukuran 2 tangan kita kan. Kalau misalnya buah ya 1 aja gitu. Oke, berarti kan tetap harus gampang lebih, banget. tetap mayoritasnya di sayur ya. Berarti habis coba ini, kalau Anggi kebutuhan karbohidratnya berapa bandingin sama aku? Sama lah ya. Sama lah ya. Tapi masalahnya sayurnya Anggi kayaknya nggak segini nih. Ya sayurnya Anggi segini. Oh kan, jadi harus 2 telapak tangan. Berarti habis ini semua kru saya begitu kita selesai program ini atau syuting ini, tidak ada kita makan nasi padang yang banyak-banyak. Enggak ada ya. Boleh tapi porsi nasinya segini ya kan. Jangan lupa timunnya banyak. Ayam panggangnya boleh lah segini. Sayur singkongnya yang banyak gitu. Nah, kuahnya kuah gulanya oke lah. Asal jangan sampai basah sampai banyak banget gitu. Yang penting kuahnya ada ya. Boleh. Habis ini kita makan nasi padang kayak gitu ya ukurannya teman-teman. Juga jangan tiap hari ya teman-teman ya, bahaya juga loh. Nah itu ya teman-teman, kita udah dengerin tuh tadi bahwa sebetulnya obesitas itu bukan selamanya karena berat badannya sampai ratusan. Kalau kita udah melebihi IMT tadi kan, indeks massa tubuhnya udah di atas 25, itu udah bener-bener alert tuh. Alert banget. Udah bener-bener alert banget. Jadi yang namanya kontrol rutin itu harus. Terus mulai diperhatikan asupan makanan yang masuk.
Jangan sampai kita nggak ada nutrisinya hanya karena faktor yang penting makan. Buah sayur itu wajib supaya kulit bagus dan supaya protein. kita sehat, dan protein itu juga harus. Ditambah lagi buat para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui juga harus mulai memperhatikan asupannya, karena jangan sampai apa yang kita makan, apa yang kita consume yang salah itu akhirnya berdampak ke anak kita nantinya gitu kan ya. Jadi udah mulai harus bisa mengganti pola hidup supaya lebih sehat, makanan yang dimakan, dan juga harus tetap rajin olahraga supaya kita bisa terhindar dari obesitas dan bisa hidup sehat untuk generasi kita. Oke? Saya Anggi Pasaribu, sampai ketemu di Insight Story berikutnya. Dadah. Terima kasih Dr. Grace. Sama-sama. Anggi cantik aku. Keren banget, pintar banget.